السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terhingga, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk bersujud kepadanya, untuk mengumpulkan pahala-pahala sebagai bekal kita nanti di akhirat nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di keseharian kita itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Di dalam wudu kita, di dalam salat kita, di dalam puasa kita, itu semuanya termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Dan juga seseorang di dalam melaksanakan hajinya, yang dimana dia melaksanakannya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi haji yang mabrur. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada balasannya kecuali surga. Para ulama menyebutkan hajjul mabrur yaitu haji yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan, dan juga haji dengan harta yang halal.
Sehingga ini yang disebut dengan haji mabrur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur, dia seperti dilahirkan kembali oleh ibunya di alam dunia ini. Dan ini adalah termasuk dari penghapus dosa. Di dalam wudu kita, di keseharian kita, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, bahwa kita membasuh tangan kita. Ketika kita membasuh tangan kita, maka akan hilang, akan luntur dosa yang diperbuat oleh tangan kita sampai tetes terakhir. Dan juga di dalam salat kita, itu termasuk dari penghapus dosa. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dan kalian mandi di dalam sungai itu dalam satu hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuh kalian? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu juga salat 5 waktu. Bahwa seseorang ketika dia melaksanakan salat 5 waktu, maka termasuk dari penghapus dosa. Pagi, siang dan malamnya dia hapus dosa dengan salatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan. Salat yang 5 waktu dan satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, termasuk dari penghapus dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang dia sering rajin melaksanakan sholat, maka dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam pintu jannah. Seseorang yang melaksanakan siam, dia akan masuk ke pintu Rayyan, pintu khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka yang rajin berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan ini, pada bulan Muharram, di sana ada puasa yang dimana seseorang disunahkan untuk melaksanakan puasa pada hari itu, dan keutamanya sangat besar sekali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an siyami yaumi Asyura, tentang puasa Asyura. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanah al-madiyah, bisa menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi." Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi menjawab, itu adalah merupakan hari yang dimana aku dilahirkan,
yang dimana hari aku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dimana hari turun kepadaku Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini, di sana banyak sekali keutamaan dalam melaksanakan puasa sunnah. Yang diantaranya yaitu puasa Ashura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Ashura dari kata asyarah. Pada bulan Muharram disunnahkan seseorang untuk berpuasa di dalamnya karena keutamaan di dalamnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukaffiru sanah al-madiyah, bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Bahkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang puasa Ashura, Ibnu Abbas menjawab, saya tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari keutamaan pada hari-hari lain kecuali pada hari ini, yaitu pada hari 10 Muharram, puasa Ashura, karena keutamaan di dalamnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari keutamaan di dalamnya, meminta keutamaan di dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, itu diwajibkan puasa Ashura. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka sebelumnya diwajibkan puasa Ashura. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Ashura menjadi puasa yang sunnah, puasa yang mustahabbah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang besar, hikmah, sebagaimana para ulama menyebutkan di dalam disunnahkannya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram adalah mengagungkan pada hari itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keutamaan pada hari itu. Dan juga hikmah yang lain, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa pada hari 10 bulan Muharram orang-orang Yahudi berpuasa, dan para ulama menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan juga disunahkan seseorang untuk berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada puasa Ashura, maka seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwa pada hari ini tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi mengagungkan sehingga mereka pun berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisih orang-orang Yahudi, dan Nabi mengatakan, fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Dan tahun depan
insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Apabila aku sampai nanti tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Akan tetapi Nabi SAW meninggal sebelum Nabi sampai ke tahun yang berikutnya. Akan tetapi tetap bahwa disunahkan seseorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Hal ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Sumut tasi' wal 'ashir khaliful yahud." Berpuasalah kalian pada tanggal 10 dan pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 khaliful yahud, silsilah orang-orang Yahudi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyelisihi orang-orang jahiliyah, berusaha menyelisihi orang-orang Yahudi di dalam semua aktivitasnya. Sehingga ketika mereka mengagungkan tanggal 10 dengan berpuasa, maka dalam rangka menyelisihi mereka orang-orang Yahudi, maka disunahkan bagi kita untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Astaghfirullah, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada kelompok-kelompok yang sesat, yang dimana seharusnya mereka mengerjakan amalan-amalan saleh dengan berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi mereka malah melaksanakan ibadah-ibadah yang menyesatkan umat. Ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ibadah-ibadah yang menyerupai orang-orang jahiliyah. Ibadah-ibadah yang dimana Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan mereka, yaitu kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok Rafidah yang mereka melaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan meratapi kematian Husain. Mereka memukul diri mereka sendiri, merobek-robek baju mereka sendiri, berteriak dengan histeris meratapi kematian Husain. Dan ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqqah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a, berlepas diri, min as-saliqah, dari orang-orang yang berteriak histeris ketika meratapi mayit. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minal haliqah. Para ulama menyebutkan al-haliqah yaitu orang-orang yang menggundur rambutnya dalam rangka meratapi mayit. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari syaqqah. Para ulama menyebutkan asyaqqah yaitu orang-orang yang merobek bajunya sendiri dalam rangka meratapi mayit. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah, bukan termasuk dari perbuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Nabi mengatakan, "Laisa minna," bukan termasuk dari golongan kami. Man daraba al-khudud, mereka yang memukul pipi-pipi mereka sendiri, baik dengan tangannya atau memukul kepala mereka dengan pisau sampai berdarah. Wa darabal khudud wa syaqqal juyub, dan merobek baju-baju mereka. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan berteriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Nabi mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan ini. Sehingga mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, yang mengadakan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan itu termasuk dari ghulu fid din. Bahkan Nabi SAW mengatakan, halaka mutanatti'un, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agamanya. Bahkan Nabi mengulanginya 3 kali. Halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un. Mudah-mudahan mereka hancur, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan itu tentunya bukan ibadah. Dengan menganiaya dirinya sendiri, bahkan bukan hanya dia sendiri, anaknya pun dia aniaya dengan pisau sampai berdarah. Ini perbuatan jahiliyah. Perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada tanggal 10 Muharram itu ada yang disunahkan berpuasa di dalamnya. Mereka malah melaksanakan ibadah yang lain dengan penuh kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم